Lo pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, kayak nyontek atau nitip absen itu sebenarnya bisa jadi bibit korupsi? Banyak orang mikir kalau korupsi itu cuma soal miliaran rupiah yang dikorupsi pejabat. Padahal akarnya bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil di kehidupan sehari-hari. Misalnya, waktu sekolah dulu lo pernah nggak nyontek pas ujian? Atau mungkin lo pernah pura-pura sakit biar tugas lo nggak dianggap telat. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini yang tanpa sadar bisa ngebentuk pola pikir bahwa curang sedikit nggak masalah. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya bisa terbawa sampai dewasa dan mempengaruhi cara kita bekerja atau menjalani hidup. Bayangin aja, kalau dari kecil udah terbiasa curang buat dapetin keuntungan pribadi, pas gede lo bakal lebih gampang tergoda buat ngelakuin hal-hal yang lebih besar. Ini yang akhirnya bikin korupsi nggak pernah hilang dari masyarakat kita. Jadi, yuk kita bahas satu persatu kebiasaan kecil yang bisa jadi bibit korupsi. Kita mulai dari yang paling umum dulu, yaitu mencontek saat ujian. Hampir semua orang pasti pernah ngalamin momen dimana dia tergoda buat nyontek, entah itu ngintip jawaban temen atau nyiapin contekan kecil. Awalnya mungkin lo mikir, cuma sekali doang, gak bakal ngaruh. Tapi masalahnya, kalau sekali aja berhasil, lo bakal makin percaya diri buat ngelakuin lagi dan lagi. Ini bisa bikin lo ketagihan sama jalan pintas, karena mikir usaha itu nggak sebanding sama hasil yang instan. Lama-lama, lo bakal terbiasa mencari cara curang buat mencapai tujuan, bukan kerja keras atau belajar beneran. Pola pikir ini bisa kebawa ke dunia kerja, misalnya dengan memalsukan laporan atau manipulasi data supaya kelihatan lebih bagus. Makanya, mencontek itu bukan sekedar hal kecil yang nggak berdampak, tapi bisa jadi awal dari kebiasaan buruk yang lebih besar. Kalau lo mau sukses dengan cara yang benar, mulai biasain diri buat jujur sejak dini. Soalnya mental yang terbentuk dari kecil bakal berpengaruh besar pas lo udah dewasa nanti. Selanjutnya kita bahas soal nitip absen ke teman. Ini kebiasaan yang sering banget di sekolah atau kampus, bahkan mungkin di dunia kerja. Misalnya, lo nggak masuk kelas tapi nyuruh teman buat tanda tanganin daftar hadir biar tetap dianggap hadir. Awalnya mungkin lo ngerasa ini bukan masalah besar karena cuma absen doang. Tapi kalau dipikir lebih dalam, ini udah masuk ke kategori manipulasi data. Kalau dari hal sekecil ini lo udah biasa curang, nanti pas kerja bisa aja lo berani palsuin data keuangan, laporan proyek, atau hal-hal penting lainnya. Nitip absen juga ngajarin lo buat nggak bertanggung jawab atas kehadiran lo sendiri, karena lo percaya selalu ada cara curang buat lolos. Hal kayak gini yang akhirnya bikin budaya kerja jadi nggak disiplin dan penuh manipulasi. Makanya coba deh mulai disiplin dan jujur dari sekarang, meskipun hal kecil kayak hadir di kelas atau kerjaan. Soalnya kalau kita terus ngebiasain diri buat nyari jalan pintas, nanti bakal susah buat ninggalin kebiasaan itu. Jadi yuk mulai dari diri sendiri buat lebih bertanggung jawab atas kehadiran kita di tempat yang seharusnya. Pernah nggak sih lo telat ngumpulin tugas? Terus pura-pura kasih alasan biar nggak kena hukuman. Misalnya lo bilang tugas lo hilang, laptop lo rusak, atau malah bohong kalau lo sakit, padahal aslinya cuma malas ngerjain. Awalnya ini mungkin kelihatan sepele, tapi kalau lo terbiasa ngebohong buat nutupin kesalahan lo, lama-lama lo bakal makin gampang ngelakuinnya. Nanti di dunia kerja lo bisa aja jadi orang yang suka manipulasi laporan, ngasih alasan palsu ke atasan, atau bahkan nutupin kesalahan yang lebih besar. Mulai biasain buat jujur sekecil apapun itu, karena dari kebiasaan kecil ini mentalitas lo ke depannya bakal terbentuk. Kalau lo udah terbiasa jujur sejak dini, nanti di dunia kerja lo juga bakal dipercaya dan dihormati. Selanjutnya, ini nih yang makin lama makin banyak kejadian, yaitu bayar orang buat ngerjain tugas atau bahkan skripsi. Lo pasti pernah denger atau mungkin kenal seseorang yang malas ngerjain tugas, terus bayar orang lain biar tugasnya jadi tanpa usaha sendiri. Awalnya mungkin kelihatan praktis, toh hasilnya tetap dapat nilai bagus. Tapi kalau dipikir lebih jauh, ini bukan cuma soal nilai, tapi juga soal mental lo dalam menghadapi tantangan.
Kalau lo terbiasa nyari jalan gampang buat dapetin sesuatu, nanti pas kerja lo juga bakal nyari cara curang buat naik jabatan atau dapat proyek. Hal kayak gini bisa jadi awal mula dari nepotisme, suap, atau bahkan korupsi dalam skala besar. Sebenarnya yang bikin orang sukses itu bukan sekadar hasil akhir, tapi proses belajarnya. Jadi kalau dari sekarang lo udah terbiasa curang, lo bakal kehilangan banyak kesempatan buat berkembang. Makanya coba biasain buat kerjain tugas sendiri, ya meskipun berat. Karena nanti di dunia nyata, gak akan ada yang bisa lo bayar buat ngelakuin semua hal buat lo. Pernah gak lo atau orang yang lo kenal kena tilang, terus akhirnya kasih uang ke polisi biar gak urus surat tilang di kantor? Ini kejadian yang sering banget kita lihat di jalan. Dan jujur aja, banyak orang yang nganggap ini hal biasa. Padahal, ini salah satu bentuk suap yang paling umum terjadi di masyarakat. Lo mungkin mikir, ya udahlah, biar gampang. Tapi masalahnya, kalau semua orang punya pola pikir kayak gini, budaya suap bakal terus berkembang. Polisi yang seharusnya menegakkan hukum malah jadi terbiasa nerima uang di luar aturan. Akhirnya, sistem hukum kita jadi lemah, dan orang-orang makin gak takut buat melanggar aturan karena tahu ada jalan pintas buat lolos. Bayangin kalau budaya ini terus dibiarkan, nanti semua urusan hukum bisa dibeli dengan uang. Makanya, kalau kena tilang, hadapin aja sesuai prosedur yang benar. Jangan tergoda buat nyogok, karena itu bukan solusi, tapi justru nambahin masalah di sistem kita. Kalau kita pengen perubahan, harus mulai dari diri sendiri dulu. Lo pasti pernah dengar cerita orang yang bayar sejumlah uang supaya bisa diterima kerja di tempat tertentu. Atau mungkin ada juga yang nyogok biar bisa naik jabatan lebih cepat tanpa harus bersaing secara adil. Ini salah satu bentuk korupsi yang paling bahaya, karena langsung berdampak ke kualitas sumber daya manusia di dunia kerja. Bayangin kalau semua jabatan tinggi diisi sama orang yang gak kompeten, cuma karena mereka punya uang atau koneksi. Ini yang bikin banyak institusi jadi gak berkembang dan malah penuh sama orang-orang yang cuma mikirin keuntungan pribadi. Kalau dari awal lo dapat posisi dengan cara curang, lo juga bakal ngerasa sah-sah aja buat ngelakuin korupsi dalam bentuk lain. Jadi, kalau lo pengen sukses, pastiin lo dapat posisi lo karena kemampuan dan kerja keras, bukan karena uang atau relasi. Percaya deh, hasil yang didapetin dengan usaha sendiri bakal lebih memuaskan dan lebih bertahan lama. Selanjutnya, pernah nggak lo dengar istilah uang rokok buat mempercepat proses administrasi? Misalnya, lo mau bikin KTP atau SIM, terus lo kasih uang ekstra ke petugas biar lebih cepat diproses. Ini juga salah satu bentuk korupsi kecil yang sering banget kita temuin sehari-hari. Masalahnya, kalau semua orang mulai terbiasa kasih uang pelicin, akhirnya layanan publik jadi nggak adil. Orang yang punya uang lebih bisa dapat layanan lebih cepat, sementara yang nggak punya harus nunggu lebih lama. Padahal seharusnya semua orang punya hak yang sama buat dapat pelayanan yang baik tanpa harus bayar lebih. Kalau kita terus membiasakan hal ini, sistem pemerintahan kita bakal terus dipenuhi orang-orang yang lebih peduli sama uang daripada pelayanan publik. Makanya kalau mau perubahan, mulai biasain diri buat ngikutin prosedur yang benar, meskipun lebih lama. Kalau kita semua sepakat buat nggak ngasih uang pelicin, lama-lama kebiasaan buruk ini bakal hilang. Nah, sekarang lo udah lihat kan gimana kebiasaan kecil yang sering kita anggap remeh ternyata bisa jadi cikal bakal korupsi. Dari nyontek, nitip absen, bohong soal tugas, sampai bayar supaya urusan lebih gampang, semuanya ngejarin kita buat selalu nyari jalan pintas. Kalau kebiasaan ini terus dipelihara, nanti pas kita dewasa, kita bakal lebih gampang tergoda buat ngelakuin hal-hal yang lebih besar. Korupsi nggak selalu dimulai dari uang miliaran, tapi dari mentalitas yang udah terbentuk sejak kecil. Makanya penting banget buat kita mulai sadar dari sekarang dan belajar buat lebih jujur dalam hal sekecil apapun. Kalau kita pengen negara yang lebih baik, kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Jangan cuma berharap pejabat di atas berubah, tapi kita sendiri masih suka curang dalam hal kecil. Karena kalau kita semua mulai dari diri sendiri, efeknya bakal terasa lebih luas dan bisa ngerubah budaya secara keseluruhan. Sekarang lo udah tahu kan, kalau korupsi itu nggak selalu dimulai dari hal besar. Dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, ternyata bisa jadi bibit buat sesuatu yang lebih besar di masa depan. Makanya penting banget buat kita semua mulai sadar dan membangun mental yang jujur sejak dini.
Kalau lo setuju atau punya pengalaman yang mirip, langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar lo nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Karena perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya.